Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Anissa, NIM 21230032. Baik, saya di sini akan mempresentasikan hasil sebuah artikel yang berjudul "Apakah indeks ESG merupakan tempat yang aman atau aset lindung nilai? Bukti dari pandemi COVID-19 di Tiongkok". Di sini ada pembahasan teori. 1. Teori investasi ESG. Investasi ESG adalah jenis investasi yang menerapkan kriteria ESG di samping kriteria risiko return untuk memilih investasi. 2. Teori safe haven dan hedging aset. Aset safe haven adalah aset yang tidak berkorelasi atau berkorelasi negatif dengan aset lain saat terjadi gejolak pasar. Aset hedging adalah aset yang tidak berkorelasi atau berkorelasi negatif dengan aset lain secara rata-rata dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga, teori volatilitas dan korelasi aset. Dinamika volatilitas dan korelasi antar aset dapat dianalisis menggunakan model GARCH seperti DCC, FCC, dan CCC. Yang keempat, konteks pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 merupakan peristiwa eksternal yang dapat digunakan untuk menguji sifat safe haven dan hedging dari suatu aset. Studi ini berfokus pada pasar Cina selama periode pandemi COVID-19. Selanjutnya, kasus yang dibahas. Berdasarkan informasi dalam paper, kasus yang dibahas adalah 1. Analisis sifat safe haven dan hedging dari indeks ESG di Cina selama pandemi COVID-19. Yang kedua, perbandingan sifat safe haven dan hedging indeks ESG dengan aset tradisional safe haven seperti emas dan minyak, serta aset-aset haven baru seperti Bitcoin. Secara spesifik, studi ini meneliti 1. Apakah indeks ESG dan subindeks tematiknya berfungsi sebagai safe haven atau aset lindung nilai selama wabah COVID-19 di Cina. Bagaimana sifat safe haven dan hedging indeks ESG dibandingkan dengan aset tradisional dan aset inovatif selama pandemi. Selanjutnya, objek penelitian. Objek penelitian dalam artikel tersebut adalah 1. Indeks ESG. Di Cina, indeks ESG keseluruhan, subindeks tematik ESG, lingkungan sosial, tata kelola. Yang kedua, aset safe haven tradisional seperti 1. Emas, yang kedua minyak Brent. Yang ketiga, aset safe haven baru. Yang pertama, Bitcoin. Jadi secara ringkas, objek utama yang diteliti adalah indeks ESG dan subindeksnya di Cina, aset safe haven tradisional atau emas dan minyak, aset safe haven baru atau Bitcoin. Selanjutnya, teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian yang dijelaskan dalam dokumen adalah pendekatan kuantitatif yang melibatkan penggunaan model ekonometrika seperti DCC atau Dynamic Conditional Correlation, FCC Forcing Conditional Correlation, dan selanjutnya CCC, dan regresi estimator Naive-Bayes. Pendekatan ini digunakan untuk mengeksplorasi hubungan antara volatilitas dan korelasi kondisional dari berbagai indeks investasi ESG dengan indeks saham Cina, Bitcoin, minyak mentah West Texas Intermediate, dan emas selama periode normal dan krisis pandemi COVID-19. Selanjutnya, hasil penelitian. Penelitian ini juga menemukan bahwa tidak ada satupun dari aset yang diteliti yang dapat diandalkan sebagai pelindungan selama krisis COVID-19, menunjukkan bahwa semua aset tersebut tetap memiliki korelasi dengan indeks saham Cina selama krisis tersebut. Ini menunjukkan bahwa meskipun indeks ESG dapat membantu mengurangi risiko, mereka tidak memberikan perlindungan lengkap selama situasi pasar yang tidak stabil. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa investasi ESG, terutama yang berfokus pada lingkungan dan sosial, dapat menjadi strategi yang efektif
untuk mengurangi risiko dalam portofolio investasi selama situasi krisis seperti pandemi COVID-19. Baik, terima kasih. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.